Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nurcayani Useng dengan NIM 4134230027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ketuhanan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian tauhid. Tauhid menurut bahasa, dia berasal dari bahasa Arab tauhid, bentuk masdar dari kata wahada, keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi, dari dua pengertian tersebut disimpulkan bahwa tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 hal. Yang pertama, itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam semesta. Memahami tauhid rububiyah itu bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluk yang diciptakannya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah. Tauhid uluhiyah bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid ini adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya. Tujuan mempelajari tauhid asma wa sifat adalah untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah benar dan mutlak. Yang ketiga, konsep ketuhanan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketuhanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat keadaan Tuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Sementara dalam bahasa Arab, Tuhan adalah ilah, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Jadi, definisi makna dari kata ilah mengandung makna bahwa Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan di sini artinya adalah yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Selanjutnya adalah pengertian iman dan takwa. Iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, dan amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Takwa adalah pesan Tuhan yang diamanatkan kepada para pendahulu dan generasi mendatang. Faktor-faktor apa saja yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia? Yang pertama, dari keimanan. Faktor-faktornya adalah banyak menghadiri majelis-majelis taklim yang mengajarkan tentang pastinya berbagai nasihat agama yang baik. Terus yang kedua, menjauhi dari makanan yang haram dan syubhat. Syubhat itu adalah segala sesuatu yang masih dipertanyakan status hukumnya apakah halal atau haram. Contohnya, seseorang merasa ragu apakah wudhunya batal atau belum.
Yang ketiga, bergaul dengan teman yang baik. Dan yang terakhir, banyak mengunjungi orang-orang yang terkena musibah. Lalu, faktor-faktor yang akan meningkatkan ketakwaan. Pertama, tanamkan pada diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah, dan pastinya menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menjauhi yang haram dan yang syubhat. Baik, itulah beberapa hal yang saya jelaskan pada presentasi kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga dapat diketahui beberapa faktor-faktor untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, seperti menjauhi hal-hal yang haram dan yang syubhat, lalu menghadiri majelis-majelis taklim, dan juga bergaul dengan orang-orang yang baik, dan juga pastinya mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga menjauhi larangannya dan menanamkan rasa takut pada diri kepada Sang Pencipta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.